Ulang nih. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Desain Konsep, yang mana saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mahbub Amrullah, yang kedua Rifki Zuhdi, yang ketiga Muhammad Rahardinur, yang keempat Haikal Ririh Widiandaru, yang kelima M. Renaldi Oktarian, yang keenam Muhammad Arbi Al-Afkari, yang ketujuh Ivan Jones Naibaho, yang kedelapan Yoga Van Hari, dan yang kesembilan Muhammad Padam Imam Asidiki. Langsung saja untuk pemaparan presentasi langsung pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Rifki Zuhdi. Desain rekayasan perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan, atau aktivitas yang difokus pada spesifikasi detail dari solusi komputer. Desain perangkat lunak sering juga disebut sebagai special design jika tahapan analisis sistem menekankan pada masalah bisnis. Maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi sesuai perangkat lunak. Whited al 2004. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rahardinur. Padanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Proses desain. Desain bertujuan untuk membentuk sebuah model yang siap diimplementasikan ke dalam program. Dalam membentuk model desain, terdapat serangkaian proses yang perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip proses desain. Proses desain terdiri atas dua aktivitas, yaitu software arsitektur desain dan software detail desain. Dan semua kegiatan desain perlu untuk didokumentasikan dan proses dokumentasi perlu manajemen yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Rahardinur. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal Riri Widiandaru. Baiklah, terima kasih. Desain arsitektur merupakan desain makro atau struktur yang mencerminkan kualitas serta fungsi dari perangkat lunak. Aktivitas pembentukan arsitektur merupakan aktivitas dekomposisi, yaitu membagi perangkat lunak menjadi elemen-elemen penyusun. Perangkat lunak berikut hubungan antar elemen tersebut atau bagaimana antar elemen saling berkomunikasi. Hasil dari kegiatan arsitektur dapat digunakan sebagai alat evaluasi oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan non-fungsional. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Haikal Riri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh M. Renaldi Oktarian. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan detail desain. Tahapan desain secara mendetail atau detail desain dilakukan setelah tahapan desain arsitektur dilakukan. Pada tahap ini, setiap komponen didefinisikan detailnya sampai pada tahap yang bisa diimplementasikan ke dalam program. Kegiatan pada detail desain dapat dibagi menjadi dua, yaitu desain interface dan komponen. Desain interface menghasilkan berbagai cara akses untuk berkomunikasi dengan komponen, baik di dalam komponen sendiri maupun di luar komponen tersebut. Kedua, desain komponen menghasilkan detail dari masing-masing komponen atau elemen serta proses perbaikan atau refinement dari komponen-komponen yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih M. Renaldi Oktarian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arbi Al-Afkari. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Ada beberapa konsep desain, yaitu yang pertama abstraksi, terkait dengan bagaimana berfokus dalam memandang objek dan mengambil hal yang penting dari objek tersebut, serta berfokus pada pemecahan masalah tanpa dihubungkan dengan penyimpangan detail. Tiga macam abstraksi yang dikenal adalah abstraksi prosedur, abstraksi data, dan abstraksi kontrol atau iterasi. Yang kedua ada arsitektur.
yaitu keseluruhan struktur dari komponen software dan cara di mana struktur menyediakan konseptual integritas untuk sebuah sistem. Yang ketiga ada pattern, berisi hal yang akan disampaikan berupa esensi dari solusi desain yang terbukti. Yang keempat, separation of concern, yaitu prinsip ini terkait dengan arsitektur, di mana terdapat beberapa arsitektural view yang memudahkan stakeholder dalam mengelola kompleksitas perangkat lunak. Yang kelima, modularity, yaitu persetujuan di mana software dapat dimengerti pengujian komponennya secara independen oleh yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan menguraikan perangkat lunak menjadi modul atau elemen yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Arbi Al-Afkari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan Jones Naibahu. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang keenam, yaitu hiding, yaitu pembatasan akses antarmuka terhadap informasi data dan prosedur yang terkandung dalam sebuah modul, sehingga beberapa informasi penting tidak ditampilkan. Yang ketujuh, functional independent. Functional independent dapat dibagi dua, yaitu coupling dan cohesion. Coupling merupakan ketergantungan antar modul, yaitu sejauh mana modul melakukan satu dan hanya satu fungsi. Selanjutnya, cohesion merupakan keterkaitan antara elemen penyusun modul, yaitu sejauh mana modul terhubung dengan modul lain dalam sistem. Yang ke-8 yaitu refinement, proses elaborasi di mana perancang menyediakan kesuksesan lebih detail untuk komponen abstraction. Yang ke-9 yaitu aspek. Aspek merupakan mekanisme untuk memahami bagaimana persyaratan global memengaruhi desain dari perangkat lunak. Yang ke-10, refactoring, yaitu teknik reorganisasi yang menyederhanakan desain dari perangkat lunak. Yang ke-11 yaitu desain kelas, yaitu menyediakan detail desain yang akan memungkinkan kelas analisis diimplementasikan. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ivan Jones Naibahu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga Vanhari. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan desain model. Arsitektur elemen. Model arsitektur berasal dari 3 sumber. Informasi tentang domain aplikasi untuk perangkat lunak yang akan dibangun. Elemen model persyaratan khusus seperti diagram, aliran data, atau kelas analisis. Hubungan dan kolaborasinya untuk masalah yang dihadapi dan ketersediaan pola arsitektur dan gaya. Selanjutnya, interface elemen. Bagaimana informasi mengalir masuk dan keluar dari sistem dan bagaimana komponen berkomunikasi dan berkolaborisasi. 3 elemen utama. 1. User interface. 2. Eksternal interface ke sistem lain, perangkat, jaringan, dan produsen atau konsumen informasi. 3. Internal interface antar komponen. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yoga Vanhari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Imam Asidiki. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Komponen elemen. Menjelaskan detail internal dari setiap komponen perangkat lunak. Ini mendefinisikan struktur data untuk semua objek data lokal dan detail algoritmik untuk semua pemrosesan yang terjadi dalam komponen dan antarmuka yang memungkinkan akses ke semua operasi komponen. Dalam konteks SE berorientasi objek, komponen dipresentasikan dalam diagram UML seperti yang ditunjukkan di atas. Sensor manajemen melakukan semua fungsi yang terkait dengan sensor, termasuk memantau dan mengkonfigurasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fadam As-Siddiqi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang development element. Bagaimana fungsionalitas dan subsistem perangkat lunak akan dialokasikan dalam lingkungan komputasi fisik yang akan mendukung perangkat lunak.
Misalnya, produk Sophom dikonfigurasi untuk beroperasi dalam 3 lingkungan komputasi utama, PC berbasis rumah, panel kontrol Sophom, dan server yang ditempatkan di CPI Corp. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari kami mengenai materi ini. Segala kekurangan itu terdapat dari kami dan segala kebenaran itu terdapat dari Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.